pintu masuk dalam ungkap kasus Rajapati ini dimulai dari kasus lain yang dilakukan oleh saksi-saksi yang diduga terlibat, seperti kasus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci di channel Misteri Mbak Suci. Hai sahabat Misteri Mbak Suci, apa kabar? Wah, sudah lama sekali ya saya tidak menyapa sahabat. Oke sahabat nih ya, jujur aja nih ya, sebenarnya kami serta tim Misteri Mbak Suci dan mungkin bisa jadi para sahabat Misteri Mbak Suci sebagian sudah sangat jenuh dan bahkan mungkin ada yang putus asa dalam kawal kasus Subang ini. Namun kita harus semangat suarakan. Jika kasus Subang ini sepi pemberitaan, bisa jadi itu yang diharapkan oleh pelaku dan sebagian pihak yang mungkin tidak ingin kasus ini terkuak, hingga akhirnya kasus ini dipetiskan. Kali ini sahabat Misteri Mbak Suci, saya akan ajak sedikit membahas beberapa kejanggalan dalam kasus ini yang rupanya menjadi kendala pihak aparat kepolisian ya dalam penyidikan yang sudah memakan waktu sekitar 15 bulan dan belum terungkap dan belum juga ditemukan siapa pelaku serta otak pelakunya. Oke, kita masuk ke kejanggalan yang pertama. Yang pertama, tidak ada kerusakan pintu rumah TKP. Diduga pelaku eksekusi orang terdekat atau orang terdekat berperan dalam membantu pelaksanaan eksekusi. Misal ikut membuka pintu atau datang di malam hari selayaknya anjang sana terhadap keluarga. Yang kedua, tidak ada kehilangan barang dan uang di TKP kecuali 3 unit handphone almarhumah Amalia yang sengaja dihilangkan oleh pelaku yang kemungkinan berisi informasi rekaman kejadian dan lain-lain. Dan sempat terdeteksi sinyal BTS salah satu handphone dari almarhumah Amalia pada pukul 07.28 WIB di sekitar pertigaan Bandung menuju Polsek Jalan Cagak dan selanjutnya mati. Ketiga, tidak terdeteksi sinyal BTS nomor pelaku di TKP dan penelusuran nomor yang aktif di sekitar TKP hingga ribuan nomor handphone diidentifikasi namun hasilnya nihil. Terindikasi pelaku mengetahui atau memahami ilmu digital forensik kepolisian atau mungkin ada pihak yang memberikan arahan serta petunjuk tentang ilmu digital forensik sehingga pelaku tidak ada yang bawa alat komunikasi atau mematikan alat komunikasi mereka saat menuju TKP. Yang keempat, tidak ada satupun bukti tangkapan kamera CCTV yang bisa dipakai sebagai petunjuk kuat penyidik yang mengarah pada pelaku kejahatan. Yang didapatkan hanya sebatas gambar di mana keberadaan saksi-saksi di saat berada di sekitar TKP. Yang kelima, tidak ditemukan sidik jari yang mengarah pada pelaku pada mobil Alphard yang dipakai untuk menyimpan kedua almarhumah. Terindikasi bekas sidik jari dibersihkan oleh pelaku atau pelaku menggunakan sarung tangan. Jika ada temuan sidik jari pada setir mobil, sudah dipastikan bisa ditemukan siapa pelaku kejahatan tersebut. Yang keenam, hasil otopsi kedua pada kedua jenazah oleh Dr. Sumi Hastri dan pengambilan sampel DNA atau sidik jari di TKP juga tidak menjadi petunjuk kuat dalam menentukan siapa pelaku Rajapati tersebut. Lalu yang ketujuh,
Keberadaan tim anjing pelacak tidak dapatkan hasil signifikan dan hanya dapat petunjuk adanya saksi yang digigit anjing pelacak, namun tidak bisa menjadi petunjuk kuat dalam penetapan seseorang diduga sebagai pelaku. Nah, kita masuk ke yang 8. Keterangan saksi dari keluarga korban atau keluarga inti tidak kuat mengarah pada siapa pelaku dan banyak asumsi bahkan saling tuduh yang tanpa disertai bukti kuat. Sekarang yang ke-9. Oke, yang ke-9 ini keterangan saksi dari warga sekitar ya. Dan banyak alami kebuntuan karena tidak ada keterangan secara spesifik yang melihat kejadian Rajapati dan hanya sebatas melihat pergerakan mobil Alphard dan hanya sekilas yang mengenali ciri-ciri pengendara mobil Alphard di pagi itu, yang sudah dikeluarkan sketsa 2 sosok ya yang diduga berada di TKP, yang hingga hari ini dari sketsa tersebut belum dapat informasi kuat siapa sosok dalam sketsa tersebut. Dari rentetan kejanggalan tersebut dan mungkin ada juga yang terlewatkan oleh kami dalam penyampaian, maka saya berikan kesempatan pada sahabat Misteri Mbak Suci untuk bisa menambahkan dalam kolom komentar ya, atau misalkan mau DM juga boleh, silahkan ke Instagram Misteri Mbak Suci Official. Tapi dengan kondisi ini, tim Misteri Mbak Suci justru lebih tertarik dan memberikan rekomendasi atau saran pada penyidik untuk dapat menggali informasi dari keterangan sebagian warga sekitar TKP atau warga sekitar rumah tinggal saksi-saksi untuk menggali berbagai informasi terkait hubungan keluarga besar atau keluarga inti ya dengan korban dalam kurun waktu beberapa bulan sebelum kejadian. Harmoniskah mereka atau sering terjadi percekcokan atau mungkin hubungannya baik-baik saja namun berlebihan. Lalu yang kedua, adakah informasi perselisihan terkait hutang piutang korban? Ya, dan ini harus diselidiki nih oleh pihak penyidik ya. Yang ketiga, adakah masalah terkait kerjasama bisnis dengan korban? Adakah masalah keuangan di dalam keluarga inti dengan korban dalam rangka menjalankan usaha atau bisnis keluarga tersebut? Lalu yang kelima, dan yang lebih penting lagi, bisakah penyidik menemukan dan mendapatkan pintu masuk dalam ungkap kasus Rajapati ini dimulai dari kasus lain yang dilakukan oleh saksi-saksi yang diduga terlibat, seperti kasus penggelapan, manipulasi, atau pemalsuan data yang ada kaitannya dengan pekerjaan saksi-saksi saat itu. Sangat diyakini jika poin terakhir tersebut bisa dilakukan dengan melibatkan pihak terkait dalam pencarian informasi sekaligus pembuktiannya, maka akan lebih mudah bagi penyidik untuk bisa masuk saat pendalaman kasus Rajapati ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena sangat diyakini bila mana diduga pelaku tidak ingin tercium, maka bisa dipastikan pelaku akan membutuhkan banyak dana untuk memuluskan niat dia agar tidak tertangkap atau bahkan terjerat. Dengan cara apapun pasti akan dilakukannya, dan pasti sahabat Misteri Mbak Suci sudah paham ya tentang apa yang kami maksud di sini. Dan yang lebih utama lagi, adanya keberanian oleh penyidik Polda Jabar yang tangani kasus Rajapati ini, khususnya Subdit 1 di Reskrimum Polda Jabar, yang dalam hal ini di bawah komando langsung Wadi Reskrimum Bapak Indra Hermawan. Jika menghadapi tembok besar, ada keberanian dalam menembus tembok tersebut tanpa harus takut menghadapi resikonya. Minimal jika benar ada tembok besar, agar aparat yang terlibat dalam penanganan kasus ini bisa belajar banyak dari kasus yang menimpa Irjen Pol Verdi Sambo. Oke, sahabat Misteri Mbak Suci, saya ingatkan sekali lagi kepada sahabat ya,
Silahkan ditonton videonya dari awal sampai selesai, jangan di skip, biar sahabat paham apa yang disampaikan oleh saya ya. Saya juga tidak akan lupa kepada sahabat ya, saya akan selalu mengingatkan, kita doakan kedua almarhumah agar kedua almarhumah lebih tenang di alam sana ya. Sahabat, mari kita berdoa untuk kedua almarhumah. Berdoa dimulai. Iya. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat Misteri Mbak Suci, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sahabat sudah meluangkan waktunya untuk mengawal kasus Subang ini gitu ya. Walaupun saat ini sudah 15 bulan ya, nggak kerasa ya, tapi jangan khawatir ya teman-teman, kita percaya, kita pasrahkan ya, kita banyak-banyak berdoa sama Gusti Allah, mudah-mudahan segera terungkap siapa pelaku dan entah pelakunya. Kita juga doakan untuk bapak-bapak polisi yang menguak kasus ini, semoga diberikan kesehatan ya, diberikan semangat terus ya. Pokoknya kita banyak-banyak berdoa aja ya teman-teman. Oke sahabat Misteri Mbak Suci, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti jika saya ada temuan baru lagi, saya akan sampaikan kepada sahabat. Oke, terima kasih banyak. Saya Suci pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.